don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mantra yel-yel Mega perlahan menghilang dari udara Chunmoo Gymnasium. Bukan karena dilarang, bukan karena dilupakan, tapi karena tribun tak lagi yakin untuk meneriakannya dengan suara lantang. Kekalahan demi kekalahan membuat suara itu tertahan di dada. Drum masih ada, lampu tetap menyala terang, kostum dancer tergantung rapi di balik tribun. Namun satu hal menguap tanpa jejak, jiwa. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut ketua Dancer Club Red Sparks ketika ia akhirnya bicara. Sebuah pengakuan jujur yang terasa seperti tamparan keras bagi jungkanjang Red Sparks. Bukan pengakuan yang lahir dari sensasi, melainkan dari kelelahan emosional yang menumpuk terlalu lama. Ia tidak berbicara tentang fisik yang lelah, bukan juga tentang jam menari yang panjang. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kehilangan harapan. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan lewat bisikan di lorong-lorong sempit belakang tribun. Sejak Megawati Hangestri Pertiwi pergi, semangat itu perlahan menguap. Tidak meledak, tidak runtuh seketika, tapi menghilang pelan-pelan, seperti udara yang keluar dari balon tanpa disadari. Red Sparks bukan hanya kehilangan seorang opposite hitter, mereka kehilangan denyut nadinya. Kepergian Mega bukan satu-satunya luka. Setelah itu menyusul Bukilich, lalu Pyo Seungju. Bukan sekadar rotasi skuad, bukan pergantian nama di daftar pemain. Itu adalah runtuhnya 3 pilar utama yang selama ini menyangga kuil Red Sparks. 1 pergi, pondasi mulai retak. 2 pergi, dinding goyah. 3 pergi, semuanya ambruk tanpa suara. Kini, Red Sparks hanya bayangan dari dirinya sendiri. Tim yang dulu dikenal dengan pertahanan rapat, kini diobrak-abrik lawan tanpa ampun. Serangan yang dulu ditakuti, kini tumpul dan mudah dibaca. Kesalahan demi kesalahan muncul di momen krusial. Dan yang paling menyakitkan, kekalahan datang beruntun. 1, 2, 3. Hingga tanpa sadar mereka terjerembab di dasar klasemen. Ketua Dancer Club itu tidak menutupi rasa getirnya. Kami masih menari, katanya, tapi rasanya kosong. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada getaran yang dulu selalu muncul setiap kali nama Mega diteriakan. Dulu mereka menari untuk merayakan kemenangan, sekarang mereka menari hanya untuk bertahan. Musim lalu, Chunmoo Gymnasium adalah neraka bagi tim tamu. Tidak ada yang datang tanpa rasa takut, dan tak ada yang lebih gemetar dibanding Pink Spiders, rival abadi Red Sparks. Begitu lagu penyemangat Mega diputar, begitu tribun bergetar oleh teriakan namanya, begitu Dancer Club memulai tarian khas mereka, mental lawan runtuh bahkan sebelum servis pertama dilepaskan. Itu bukan sekadar yel-yel, itu mantra, itu suntikan magis, itu kekuatan kolektif antara pemain, dancer, dan tribun. Ketua Dancer Club itu mengingatnya dengan jelas. Kami yakin mereka gemetar, katanya. Kami melihat lawan kehilangan fokus hanya karena nama Mega diteriakan. Namun kini, lagu itu tak lagi diputar. Tarian itu kehilangan makna, dan Chunmoo Gymnasium yang dulu angker berubah menjadi tempat yang sunyi, bahkan ketika kursi penonton penuh. Ironisnya, bermain di kandang sendiri pun kini sering berakhir dengan kekalahan. Tanpa Mega, jangankan menang di kandang lawan, di rumah sendiri pun Red Sparks terasa seperti tamu. Pengakuan itu viral, bukan karena dramatis, bukan karena kontroversial, tapi karena kejujurannya telanjang. Ia tidak menyalahkan pemain baru, tidak menyudutkan pelatih, tidak mencari kambing hitam. Ia hanya berkata apa adanya. Red Sparks membutuhkan sosok Megawati, bukan hanya sebagai pencetak poin, tapi sebagai simbol harapan. Kami tidak meminta Mega kembali sebagai bintang, ucapnya pelan. Kami membutuhkannya sebagai penyelamat dari papan bawah. Kalimat itu menghantam keras karena keluar bukan dari pemain, bukan dari pelatih, melainkan dari orang-orang yang selama ini berdiri paling setia di balik sorak-sorai. Dari mereka yang tak pernah masuk statistik, tak pernah tampil di highlight, tapi selalu hadir bahkan saat kalah. Di tengah badai kekalahan itu muncul satu momen yang mengundang tawa, namun terasa pahit. Jum Hoyong dengan senyum getirnya melontarkan candaan dalam sebuah wawancara.
kami kalah lagi. Maaf ya, apa aku pindah profesi saja jadi pengganti tim dancer Jung Kanjang? Lama-lama aku stres, selalu kalah. Tawa pecah, tapi siapapun yang peka tahu itu bukan lelucon biasa. Itu adalah teriakan lelah yang dibungkus humor. Jika seorang pemain sudah bercanda soal stres karena kalah terus, maka ada sesuatu yang sangat salah di ruang ganti. Padahal belum lama berselang, Red Sparks hampir selalu menang. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka punya Mega. Saat rally panjang menemui jalan buntu, Mega memukul. Saat set krusial memasuki poin kritis, Mega berdiri paling depan. Saat tim goyah, Mega mengambil tanggung jawab. Musim itu, kemenangan terasa biasa karena terlalu sering terjadi. Chunmoo Gymnasium bergemuruh di hampir setiap laga. Dancer menari dengan senyum penuh api. Dan lawan datang dengan satu tujuan, bertahan dari kehancuran. Kini, semua itu tinggal kenangan. Red Sparks kini berada di persimpangan berbahaya, terus jatuh dan mengubur identitasnya atau bangkit dengan cara apapun. Ketua Dancer Club menutup pernyataan pertamanya dengan satu kalimat yang menusuk. Mungkin kita harus kembali menyanyikan Yel Yel Mega, bukan untuk nostalgia, tapi untuk membangkitkan jiwa yang tertidur. Karena terkadang yang hilang bukan strategi, bukan fisik, bukan teknik. Yang hilang adalah keyakinan. Dan di Jung Kanjang Red Sparks, nama Megawati pernah dan mungkin masih menjadi sumber keyakinan itu. Chunmoo Gymnasium menunggu, Tribun menunggu, Dancer menunggu, dan Red Sparks masih berharap pada keajaiban yang dulu pernah nyata. Namun, kisah ini belum selesai. Di balik kelelahan, di balik kekalahan beruntun, di balik tawa pahit Jum Hoyong, masih ada bara kecil yang belum padam di buduh Jung Kanjang Red Sparks. Ketua Dancer Club itu kembali berbicara. Kali ini lebih pelan, lebih dalam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban. Ia bercerita tentang ritual lama. Sebelum pertandingan dimulai, para dancer selalu berkumpul di lorong sempit belakang tribun. Mereka saling menggenggam tangan, menarik nafas, menunggu satu isyarat. Nama Mega dipanggil oleh MC Arena. Saat itu adrenalin melonjak, musik diputar lebih keras, langkah kaki terasa lingan, rasa lelah seharian lenyap seketika. Kami bukan sekadar dancer, katanya. Kami bagian dari mesin kemenangan. Kini ritual itu masih dilakukan, tapi tanpa Mega, ritual terasa hampa. Tidak ada pemicu ledakan emosi, tidak ada titik nyala yang menyatukan semuanya. Ia mengakui ada momen-momen yang menyakitkan. Saat Red Sparks tertinggal jauh, tribun mulai senyap. Drum dipukul, tapi tak semua tangan bertepuk. Tarian dilakukan, tapi sorakan tak menyusul. Ini pertama kalinya kami menari di depan penonton yang ragu. Keraguan itu meresap kemana-mana, ke bangku cadangan, ke lapangan, ke hati para pemain. Padahal dulu, bahkan ketika Red Sparks tertinggal, penonton justru semakin menggila. Karena mereka tahu, selama Mega masih berdiri di lapangan, tidak ada yang benar-benar kalah. Masalah Red Sparks hari ini bukan sekadar teknis, bukan hanya soal receive yang rapuh atau blok yang terlambat. Masalah terbesarnya adalah kehilangan identitas. Dulu Red Sparks dikenal sebagai tim yang berani bertarung sampai titik darah terakhir. Sekarang mereka terlihat ragu mengambil resiko. Dulu mereka menekan lawan dengan mental, sekarang justru mereka yang tertekan. Kami seperti lupa siapa diri kami sebenarnya, ucap ketua Dancer Club itu. Ia juga menyebut Bukilich dan Pyo Seungju, dua nama yang mungkin tak selalu jadi headline, tapi menjadi penyeimbang sempurna bagi Mega. Bukilich dengan stabilitasnya, Pyo Seungju dengan ketenangan dan kepemimpinannya. Mega adalah api, Bukilich dan Pyo Seungju adalah penyangga. Kini api padam dan penyangga runtuh. Ironi paling besar musim ini adalah satu fakta pahit. Chunmoo Gymnasium tak lagi menakutkan. Tim tamu datang tanpa gentar. Mereka berteriak, mereka selebrasi, mereka percaya diri. Hal yang dulu mustahil. Tatapan lawan berubah dari waspada menjadi yakin. Dan itulah yang paling menyakitkan. Candaan Jum Hoyong menjadi simbol kondisi mental tim. Bukan menyerah, bukan putus asa, tapi kelelahan emosional. Kekalahan menggerus keyakinan sedikit demi sedikit. Namun justru karena kejujurannya, candaan itu disukai fans. Karena kejujuran adalah langkah pertama menuju kebangkitan.
Tak ada yang berani mengatakannya secara terbuka, tapi semua merasakannya. Di setiap tarian, di setiap drum dipukul, di setiap lagu yang tak lagi diputar, ada satu seruan tak tertulis yang menggantung di udara Chunmoo Gymnasium. Mega, kami membutuhkanmu. Bukan untuk mengulang masa lalu, bukan untuk nostalgia murahan, tapi untuk menyelamatkan masa depan. Ketua Dancer Club menegaskan, ini bukan berarti meremehkan pemain yang ada sekarang ini. Ini tentang realitas. Tidak semua tim siap kehilangan Icon, dan Red Sparks belum siap. Musim masih berjalan, klasemen masih bisa berubah, tapi waktu tidak menunggu. Red Sparks harus menemukan kembali jiwanya, dengan atau tanpa Mega. Namun hingga hari ini, nama Mega masih menjadi pemantik terkuat di Jungkanjang Red Sparks. Jika suatu hari yel-yel itu kembali diputar, jika suatu hari tribun kembali meneriakan namanya, jika suatu hari Chunmoo Gymnasium kembali bergetar, maka dunia voli Korea akan tahu satu hal, Red Sparks belum mati. Mereka hanya tertidur terlalu dalam. Dan ketika mereka bangun, mereka akan bangun dengan